apa biar kita bisa ketemu secara langsung. Oke. Untuk kali ini adalah bagian kedua dari bagian kedua dari bab budidaya tanaman obat ya. Nah, yang bagian kedua ini adalah bab terakhir, pertemuan terakhir di budidaya tanaman obat. Jadi minggu depan kita akan penilaian harian budidaya tanaman obat ya. Butina ulangi, minggu depan kita penilaian harian budidaya tanaman obat. Oke, bisa dipahami ya. Sebelum kita mulai, Butina harap kalian mendengarkan penjelasan dari Butina dengan baik. Selain kalian mencatat, kalian juga mendengarkan apa yang Butina sampaikan. Jadi tidak hanya mencatat saja. Oke, kalau ada yang kurang dipahami, bisa langsung bertanya, nggak usah takut, nggak usah malu. Oke, kita bisa lanjut. Untuk hari ini kita membahas tentang sarana dan teknik budidaya tanaman obat. Untuk sarana dan teknik budidaya tanaman obat, kita mulai dengan media tanam yang digunakan untuk budidaya tanaman obat. Media tanamnya yaitu tanah yang gembur dan subur. Tanah yang gembur itu tanah yang seperti apa? Nah, tanah yang gembur itu adalah tanah yang tidak padat, sehingga kalau kita menanam di tanah yang gembur, maka akarnya itu akan cepat masuk ke dalam tanah. Beda lagi dengan tanah yang padat, dia akan susah ditembus oleh akar, gitu ya. Kemudian untuk media tanamnya bisa pakai tanah pekarangan. Tanah pekarangan itu mungkin di halaman rumah yang ada tanahnya. Kemudian tegalan atau tanah di halaman rumah dan modifikasi media tanam. Pekarangan bisa di depan rumah, di belakang rumah, mungkin ada area yang cukup luas untuk menanam, itu pekarangan ya. Modifikasi media tanam itu maksudnya kalian bisa memodifikasinya, misalkan di rumah nih nggak ada lahan ya, nggak ada tempat yang ada tanah-tanahnya nih misalnya, kalian bisa pakai polybag, bisa pakai pot, bisa pakai memanfaatkan kaleng cat bekas, nah kayak gitu, kaleng susu bekas untuk media tanam. Oke ya, kita lanjut. Sekarang cara penanaman tanaman obat itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pola monokultural, yakni sistem budidaya tanaman obat dengan menanam satu jenis tanaman. Jadi, dalam satu tempat itu hanya ada satu jenis tanaman. Pada satu lahan itu hanya ada satu jenis tanaman, tidak ada yang lain. Itu namanya pola monokultural. Yang kedua itu ada namanya pola tumpang sari. Nah, untuk pola tumpang sari ini di dalam satu lahan itu terdapat beberapa jenis tanaman. Nah, di sini misalkan menanam jahe bersama dengan jagung. Jadi di lahan itu ada tanaman jagungnya, nanti di sela-selanya itu ada tanaman jahenya. Ini namanya pola tumpang sari. Paham ya? Kemudian tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama dilakukan adalah pembibitan, yaitu pembibitan nggak jauh beda sih sama yang kemarin kita membahas tentang budidaya tanaman sayur ya. Jadi kita memilih bibit yang sekiranya nanti dia akan bisa menjadi tumbuh menjadi tanaman yang bagus, tanaman yang baik kayak gitu. Jadi dalam pembibitan ini kita pilih dulu bibitnya yang benar-benar unggul, bibit yang bagus. Nah, untuk pembibitan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin, dilakukan oleh tanaman yang berbiji dengan proses penyerbukan. Biasanya yang untuk tanaman kita ambil, yang kita tanam biji ya, itu bisa pakai generatif. Kemudian yang kedua itu adalah dengan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, baik vegetatif alami, misalkan tunas, rizom, geragi, umbi batang, dan umbi lapis. Untuk contoh dari vegetatif alami ini, kalian pasti tahu ya contohnya apa. Misalkan tunas itu tanamannya apa, rizom pakai apa, kayak gitu ya. Kemudian
Untuk vegetatif buatan itu contohnya ada stek, merunduk, okulasi, menyambung, dan cangkok. Yang kedua langkahnya untuk penanaman untuk budidaya tanaman obat, setelah melakukan pembibitan bisa melakukan pengolahan tanah. Setelah memilih bibit yang bagus, kita melakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini ini mungkin ya, emang kenapa sih tanahnya harus diolah kayak gitu? Olahnya gimana? Olahnya kalian bisa menggemburkan tanahnya terlebih dahulu, kemudian mencampurnya dengan pupuk organik biar nanti tanahnya itu kaya akan nutrisi, sehingga tumbuhan yang ditanam akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur kayak gitu ya. Itu pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah itu melakukan penggemburan tanah, mencampurnya dengan pupuk organik agar didapatkan kualitas tanah yang bagus kayak gitu. Kemudian setelah bibit oke, tanah oke, dilanjut dengan penanaman. Nah, setelah penanaman dilakukan, otomatis kita harus melakukan pemeliharaan. Apa saja yang harus dilakukan saat pemeliharaan? Ini ada penyiraman. Jadi kalian harus menyiram secara rutin tanaman tersebut. Kemudian ada penyulaman. Apa itu penyulaman? Penyulaman itu mengganti tanaman yang mati, bibit tadi yang setelah ditanam kemudian belum waktunya panen dia sudah mati, atau mungkin setelah ditanam kapan itu mati. Nah, itu bisa diganti dengan yang baru. Ini namanya penyulaman. Kemudian pemupukan. Setelah dipilah-pilah nanti ada tanaman yang mati diganti, baru dilakukan pemupukan ya. Untuk pupuk macam-macam, ada pupuk organik, ada pupuk anorganik. Tapi untuk pemupukan itu ada takarannya sendiri ya, tidak boleh juga terlalu banyak karena dia nanti akan merusak tanaman dan juga tanahnya. Setelah itu penyiangan. Penyiangan itu proses menghilangkan atau mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman utama. Nah, kemudian setelah itu ada pengendalian organisme pengganggu tanaman, misalkan belalang, ulat. Nah, bisa dilakukan penyemprotan dengan insektisida mungkin kayak gitu. Ya, itu pemeliharaan. Hal yang dilakukan untuk pemeliharaan tanaman budidaya obat itu ada 5 tersebut. Setelah dipelihara dengan baik, akan tiba masa panen dan pasca panen. Apa itu pasca panen? Pasca panen itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah tarian panen. Misalkan panen tadi, tanaman tadi yang sudah dipanen itu digimanakan kayak gitu ya. Misalkan harus dicuci dulu, kemudian dijemur, baru didistribusikan atau baru bisa dikonsumsi kayak gitu. Itu pasca panen. Kita lanjut. Iya, ini slide kelima ya, kayaknya slide terakhir karena materi yang di part 2 ini nggak gitu banyak. Ini ada praktek budidaya tanaman obat. Seperti biasa, nanti kalian setelah penilaian harian kalian akan praktek menanam tanaman obat. Dulu pernah sih bikin tanaman sayur. Nah, bikin rasa nggak susah nanti untuk praktek budidaya tanaman obat ya. Hanya beda aja yang ditanam. Kemarin sayur, sekarang tanaman obat. Lanjut. Sorry, intermezzo. Oke, untuk praktek budidaya tanaman obat kita perlukan alat dong ya. Alatnya itu bisa pakai cangkul kalau kalian menggunakan media tanamnya sebidang lahan. Jadi kalau lahannya itu agak luas gitu ya, di tanah langsung ya, itu bisa menggunakan cangkul. Untuk apa? Mengemburkan tanah bisa, untuk mencampur tanahnya tadi dengan pupuk organik bisa, untuk menggali lubangnya yang digunakan untuk menanam juga bisa. Nah, itu cangkul jika yang dipakai media tanamnya sebidang lahan. Kemudian alatnya pakai sekop taman kalau media tanamnya itu pot, karung atau polybag, jadi tidak langsung di tanah. Jadi pakai pot, pakai karung atau pakai polybag atau pakai kaleng cat bekas, itu bisa di pakai sekop taman ya. Oke, alat sudah, sekarang kita butuh bahan. Untuk bahan
obat. Tentu saja kita mau menanam tanaman obat, jadi kita perlu bibitnya berupa tanaman obat. Misalkan jahe, kunyit, temulawak, kencur, sirih, lidah buaya, atau tanaman obat yang lain yang sekiranya ada di sekitar rumah kalian yang gampang ditemukan. Nggak usah susah-susah. Kemudian setelah bibit ada, kemudian kita perlu tanah untuk media tanam. Bisa langsung di sebidang lahan, bisa pakai pot, karung, atau polybag juga, atau bisa pakai kaleng cat bekas juga. Cuma nanti mungkin kalau misalkan pakai nanam jahe, kunyit, temulawak kayak gitu-gitu, kalau mau pakai kaleng bekasnya kayaknya susah buat ini panennya, agak susah nanti. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya kan kalau di polybag itu bisa langsung sobek, nah itu bisa pakai kayak gitu. Berikutnya butuh pupuk organik sebagai pupuknya. Oke, kayaknya itu aja yang sempat dibuat. Jadi minggu depan jangan lupa kalian ulangan atau penilaian harian tentang budidaya tanaman obat. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke WhatsApp grup. Jadi nanti biar teman-temannya juga tahu apa kendalanya. Siapa tahu temennya juga punya pertanyaan yang sama. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan di penilaian harian budidaya tanaman obat. Budi harap kalian tetap semangat untuk belajar meskipun keadaan seperti ini. Kita harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar. Jangan mau kalah sama COVID. Ya, see you next week. Sehat selalu.